Pemirsa, Ketua MPR Bambang Susatyo menemui Presiden Jokowi di Istana Negara. Kita simak pernyataan dari Ketua MPR Bambang Susatyo. Ada stimulus bantuan subsidi kepada pesantren setidaknya 2,6 triliun yang semoga saja ini bisa mendorong pesantren pendidikan keagamaan berjalan dengan baik di tengah-tengah situasi COVID-19. Kemudian juga beliau menyampaikan pemerintah sudah sepakat memberikan subsidi kepada 20 juta ya, pemakai listrik 450 watt untuk gratis selama 6 bulan dan diskon 50% bagi pengguna 900 watt. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Syarif Hasan juga menyampaikan soal reshuffle. Tapi Presiden menyampaikan bahwa ini adalah masih kewenangan beliau, nanti akan diumumkan saatnya. Jadi tidak tahu apakah reshuffle atau tidak. Secara implisit ya, Bapak Presiden mengatakan menginginkan agar kabinet ini bisa bekerja dengan maksimal, ya, secara implisit begitu. Jadi silahkan diartikan, ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, pemirsa, ada beberapa poin yang dibahas, diantaranya mengenai COVID-19 antara MPR dan juga Presiden mengenai kebijakan yang akan diterapkan. Dan satu hal yang menarik tadi juga dibahas ternyata adalah mengenai reshuffle Kabinet Jokowi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ratusan orang tua calon siswa menghadang mobil Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang. Mereka memprotes sistem zonasi yang dinilai merugikan calon siswa. Puluhan emak-emak ini gagal menahan laju mobil Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang. Orang tua calon siswa SMP ini mengadu ke DPRD Kota Padang karena anaknya gagal masuk sekolah negeri. Sistem zonasi yang diberlakukan pemerintah setempat dinilai tidak tepat sasaran. Anak umur kecil, tapi nilainya tinggi, nggak dapat sekolah, walaupun dekat rumah. Jadi tuntutannya di sini apa, Bu? Tuntutannya, kami pengen penambahan lokal atau jam pelajaran ada masuk siang dan ada masuk pagi. Yang penting anak kami masuk SMP negeri. Tuntutan orang tua calon siswa akan dipelajari wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Padang. Rencananya Dinas Pendidikan setempat akan dimintai keterangan terkait penerimaan siswa baru. Ini kan masalah sistem, karena kita jujur ini merupakan regulasi yang harus kita laksanakan di daerah, ya kan? Tapi tentu ada dalam hal kita menerima regulasi yang telah secara nasional, daerah itu harus bisa menyesuaikan. Justru kita berupaya pada rapat nanti kita carikan solusi yang terbaik. Sistem zonasi dengan syarat usia membuat banyak orang tua kecewa. Sekolah negeri masih menjadi impian terlebih di saat pandemi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang begal di Padang, Sumatera Barat menangis saat mendengar suara tembakan. Meski kerap berlaku sadis dan menodong korbannya, namun suara desing peluru ternyata membuat takut begal berpostur tegap itu. Rudi terus menangis dan meronta karena takut ditembak oleh tim buser Polsek Nanggalo. Begal yang dikenal sadis ini ternyata tak segarang saat melakukan aksinya.
Tak puas menangkap Rudi, kepolisian Nanggalo melanjutkan perburuan dan menangkap 4 rekan komplotan Rudi yang lain. Kelima anggota komplotan begal ini sudah lama menjadi target operasi polisi karena meresahkan masyarakat. Dalam beraksi, mereka kerap menodong korbannya dengan senjata tajam dan menguras barang berharga korban. Saat sekarang sudah lengkap semua karena memang pelakunya 5 orang dan masih kami kembangkan untuk pencarian barang bukti lainnya. Atas perbuatannya, kelima orang pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Perdagangan bayi online di Yogyakarta terbongkar saat pelaku berselisih paham soal harga jual bayi. Bayi laki-laki usia 2 bulan dijual melalui sosial media seharga Rp20 juta. Perdagangan anak ini. 3 wanita ini menjadi tersangka sindikat penjualan bayi online. Mereka ditangkap di sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Berawal kecurigaan petugas keamanan rumah sakit yang mendapati 2 pelaku, SP dan RA, bertengkar terkait harga bayi yang akan dijual. Pelaku lain, EP, menjual bayi laki-laki usia 2 bulan dengan harga Rp6 juta kepada SB. Kemudian SB menjual bayi itu lewat sosial media sebesar Rp20 juta. RA berniat membeli bayi itu tapi akan pinjam dulu untuk ditunjukkan kepada ibu mertuanya. Ini ada penyalahgunaan cara dalam proses adopsi. Nah, kemudian terhadap SBF ini yang dapat kita ketahui akhirnya sebagai maklar atau pencari bayi, umur 25 tahun, perempuan, ibu rumah tangga. Nah, ini kemudian kami telusuri, yang bersangkutan ini komunikasi langsung dengan ibu dari bayi tersebut. Pelaku perdagangan bayi ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Sementara bayi yang akan dijual saat ini dititipkan di Dinas Sosial setempat. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda ke kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita akan berkenalan dengan remaja bernama unik, Dita Leni Rafia. Gadis cantik asal Gunung Kidul ini mendadak viral. Bukan karena paras ayunya, tapi karena nama uniknya. Gadis 17 tahun ini memiliki nama unik Dita Leni Rafia, yang dalam bahasa Jawa artinya diikat dengan menggunakan tali rafia. Wah, ada-ada saja ya. Alih-alih terganggu, Dita justru menganggap nama unik ini membawa berkah tersendiri karena bisa membuat orang di sekitarnya terhibur. Pas saya di rumah sakit itu, dokter-dokter pada nanya, terus yang ngantar makanan itu juga nanya saya, kenapa kok namanya Dita Leni Rafia gitu. Terus ya, udah namanya kayak gitu ya, saya nggak malu, nggak pernah malu. Dita Leni Rafia dikenal aktif dalam berorganisasi. Dita juga sering menjadi juara dalam berbagai lomba, bahkan menjadi paskibra mewakili sekolahnya. Di tengah kesibukannya, Dita juga membantu orang tuanya berjualan lotek. Lalu apa ya sebenarnya makna di balik nama unik Dita? Topinya ya cuma anak perempuan itu, artinya kalau diikat itu biar nggak kemana-mana, biar ya uniknya itu pas berobat gitu, pengalamannya cuma ditanyain sama Pak Dokter, sama orang-orang gitu, kok gimana Bu, kok namanya unik, bagus gitu. Ya saya jawab ya biar unik saja. Ya, seperti orang tua manapun, pasti di balik nama sang anak terselip doa. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.
Nah pemirsa, sekarang kan sudah masuk ke jam makan siang. Mungkin bakso bisa jadi pilihan Anda untuk makan siang. Nah tapi gimana kalau bakso yang kita mau makan ini bentuknya nggak bulat, tapi ada lobsternya. Nah kayak apa bentuknya dan gimana rasanya? Mari kita nikmati bersama melalui video ini. Bakso bulat seperti bola pingpong, kalau lewat membuat perut kosong. Ya, lagu anak yang populer di awal tahun 2000-an ini tidak berlaku bagi bakso yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Karena baksonya tidak berbentuk bulat. Adonan bakso menyelimuti daging lobster. Bakso lobster yang kekinian ini pun diburu pecinta kuliner di bumi Sriwijaya. Lobster yang segar dan gurih berpadu dengan adonan daging bakso terasa semakin nikmat dengan kuah kaldu yang menggugah selera. Pertama kali di kota Palembang nih, jadi penasaran mau nyicipin bakso lobster ini dan ternyata baksonya tuh enak. Ditambah lobsternya ini tuh jadi kayak gurih-gurihnya tuh ada kayak. 40 kg lobster disiapkan per hari, dibersihkan lalu dipotong di beberapa bagian untuk ditempelkan ke adonan bakso. Kemudian direbus hingga harum. Nah, untuk penyajiannya, bakso lobster ditemani bakso kecil, mie, dan bawang goreng. Untuk bakso lobster ini kita jual harga 40.000, sudah dapat bakso kecil dan besarnya. Untuk lobster di Palembang agak susah, jadi kita langsung kirim dari Kalimantan. Untuk per hari kita siap 500 porsi lobster. Menggugah selera banget ya. Nah, Anda yang tinggal di Palembang, bakso lobster di Jalan Pangeran Arya Kusuma di Talang Semut ini bisa jadi pilihan santap siang. Selamat mencoba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi mengenai bakso lobster tadi menutup perjumpaan kita dalam iNews siang hari ini. Namun sebelumnya kami ajak Anda untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan bersama MNC Peduli. Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, saya Wilson Purba undur diri. Terima kasih, tetaplah di rumah. Dan jika keluar rumah, harus gunakan masker. Sampai jumpa.